Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, rekan-rekan, teman-teman sekalian, pada kesempatan siang, pagi menuju siang ini saya bisa kembali menyampaikan sesuatu untuk teman-teman sekalian. Pada kali ini saya ingin menanggapi statement atau komentar-komentar dari teman-teman sekalian atau dari orang-orang tertentu yang mungkin kurang berkenan dengan saya atau hanya sekedar masukan buat saya, yaitu Ustadz, kenapa kok Ustadz ini yang dibahasnya itu saja, ruqyah lagi, gangguan jin, gangguan setan, sihir, ain, dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, saya sangat mengapresiasi berterima kasih atas pernyataan-pernyataan seperti itu. Alhamdulillah ini semakin mendewasakan saya untuk bisa menjawab ataupun menyampaikan tanggapan yang serupa. Teman-teman sekalian, ruqyah adalah sunnah. Itu jawaban pertama. Kenapa saya membahas ruqyah? Karena ruqyah itu adalah sunnah yang perlu kita bahas, yang perlu kita kaji, yang perlu kita hidupkan. Menghidupkan sunnah adalah sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, ruqyah itu sekarang menjadi tuntutan, kebutuhan bahkan. Banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan jin, sihir, ain, atau bahkan mengalami sakit medis sekalipun. Gejala sakit medis, gejala sakit kejiwaan yang ternyata menurut medis dan ahli kesehatan tidak ada penyakitnya. Maka biasanya orang lari kepada alternatif. Dan alternatif itu tidak jarang yang terjerumus kepada kesyirikan, mendatangi dukun, paranormal, atau orang pintar. Padahal Islam itu sangat sempurna. Tidak mungkin dalam Islam tidak ada solusi masalah-masalah tersebut. Jadi ruqyah sebetulnya sejak zaman dahulu sudah menjadi solusi atas permasalahan umat, atas permasalahan manusia, hamba-hamba Allah. Baik berupa penyakit ataupun kegelisahan, keresahan, was-was, atau pikiran-pikiran yang memberatkan umat manusia. Kemudian bagaimana ruqyah itu dikatakan sunnah? Baik, saya sampaikan bahwa ternyata kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah SAW mengalami sakit, Rasulullah selalu diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah meruqyah sahabatnya yang lain, kemudian juga para sahabat meruqyah sahabat yang lain, atau sekali waktu Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk diruqyah oleh yang lain, atau ketika ada anak kecil yang diindikasikan kena ain, maka Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk meruqyahnya atau mencari orang yang bisa meruqyah anak tersebut. Ini menandakan bahwa ruqyah itu adalah sunnah yang sangat ditekankan, yang perlu kita pelajari supaya kita bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Karena memang ruqyah ini, kata Nabi SAW, merupakan amal yang bermanfaat, membawa manfaat bagi banyak orang. Kata beliau, man istata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu ayyam fa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian ada yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Nah, ini terkait dengan ruqyah yang dilakukan oleh sahabat beliau. Ketika beliau melarangnya, maka sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku bisa meruqyah dari sengatan kalajengking. Dulu engkau melarangnya. Maka kata Nabi, man istata'a minkum
yang fa'afahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Jadi tidak ada halangan untuk kita meruqyah diri kita sendiri, meruqyah orang lain, karena itu membawa manfaat. Dan perlu teman-teman pahami bahwa kalau ada orang yang mengalami sakit atau gangguan yang lainnya, ketika dia ke dokter, dia ke rumah sakit, lalu dinyatakan sehat, maka orang tersebut merasa sangat kebingungan. Kemana dia harus berobat? Ya, bahkan sampai bingungnya, sampai paniknya, banyak lari kepada perdukunan, ya, dan terjerumus kepada kesyirikan. Maka sangat bermanfaat sekali ketika di antara kita ada yang bisa meruqyah, ya, karena itu akan menjadi pilihan utama dalam pengobatan penyakit baik fisik ataupun psikis ataupun penyakit yang menimpa ruh, terutama ya ruhani. Itu beberapa jawaban yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan paham bagi teman-teman sekalian, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.